Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Untuk pertemuan kedua kali ini, materi kita adalah operator dalam Borland C++. Jadi pertama, apa itu yang dinamakan dengan operator? Operator adalah simbol untuk melakukan suatu operasi. Jadi di sini operatornya bisa kita lihat, di sini operatornya adalah plus. Sini operatornya adalah tanda tambah, kemudian perkalian. Nah, yang dioperasikan namanya operan, yaitu 3, 4, dan 2. Nah, kesemuanya ini dinamakan dengan ekspresi. Jadi 3 ditambah 4 dikali 2 ini namanya ekspresi. Jadi seperti operator matematik lainnya. Nah, di sini yang pertama adalah operator aritmetika yang terdiri dari penjumlahan, pengurangan, kemudian pembagian, perkalian, dan modulo atau sisa pembagian. Nah, tanda plus ini bisa digunakan untuk penjumlahan atau tanda plus. Maksudnya untuk menyatakan suatu angka itu negatif atau positif, makanya tanda plus. Nah, ini tanda strip seperti ini minus itu untuk pengurangan dan juga untuk tanda minus. Misalkan minus 1, berarti ya langsung ditulis minus 1, itu saja. Pembagian, kemudian perkalian pakai bintang dan pakai persen untuk modulo atau sisa pembagian. Nah, yang bawah perlu diperhatikan, 5 dibagi 2 sama dengan 2. Tetapi 5 dibagi dengan 2,0 sama dengan 2,5. Kenapa seperti ini? Di sini maksudnya adalah jika kedua-duanya itu merupakan bilangan bulat, satuannya integer, kemudian long, ya, yang tidak memuat pecahan, jika dua-duanya seperti itu, maka hasilnya juga nanti tidak memuat pecahan, di sini tetap integer. Misal 5 ini kita definisikan sebagai integer, 2 juga integer atau long begitu. Nanti yang 2 ini adalah tetap bilangan bulat, long dan atau integer gitu ya. Jadi kalau tetap bulat dibagi bulat, hasilnya akan bulat juga. Tetapi di sini kalau yang ini bilangan bulat kemudian dibagi dengan bilangan pecahan, ya, yang statusnya pecahan, maka hasilnya nanti akan menjadi pecahan gitu. Kalau dua-duanya pecahan juga hasilnya pecahan. Pokoknya minimal ada satu pecahan yang dioperasikan di sini, maka hasilnya juga pecahan. Ini berlaku untuk semua operator juga, penambahan juga ini juga berlaku ya. Kemudian pengurangan juga, pembagian juga, perkalian juga. Kemudian untuk modulo di sini 7 modulo 3 sama dengan 1, ya kan? Karena 7 dibagi 3 itu kan 6 sisa 1 ya. 6 dibagi 3 itu kan 2. Kalau 7 berarti sisa 1. Kemudian 15 dibagi 4 hasilnya berapa? Hasilnya 3 ya. Karena yang kelipatan 4 kan 12. Sisanya 3. Gitu. Jadi di sini sekali lagi ini berhubungan dengan pendefinisian suatu variabel, apakah dia integer atau float atau double atau long seperti itu. Jadi kalau kedua-duanya itu tidak ada pecahannya, maka hasilnya akan bulat tidak pecahan. Tetapi kalau salah satu saja sudah ada pecahan, maka hasilnya nanti adalah pecahan di sini. Kemudian operator penambahan dan pengurangan, ada plus plus dan minus minus. Nah, plus plus adalah operator penambahan, yaitu menaikkan isi suatu variabel sebesar 1. Jadi misalkan x plus plus itu sama dengan x sama dengan x plus 1. Plus plus x juga demikian. Kemudian minus minus itu operator penurunan yang berfungsi untuk menurunkan isi suatu variabel sebesar 1. Nah, ini bisa dilihat di sini.
X min min itu sama dengan X sama dengan X minus 1 gitu. Nah, ekspresi X plus plus dan plus plus X mempunyai makna yang berbeda. Coba kita lihat di sini. X semulanya adalah 5. Kemudian pernyataannya adalah Y sama dengan X plus plus. Maka di sini hasil X-nya berapa? Hasil X-nya adalah 6. Ya, kenapa? Karena 5 ditambah 1 jadi 6. Tetapi untuk hasil Y-nya dia dimulai dari 5 dulu. Ya, dimulai dari nilai awalnya 5 dulu. Gitu. Kemudian tetapi kalau plus plus X maka Y-nya itu juga X plus 1 6 di sini. Begitupun yang Y sama dengan X minus minus itu hasil X-nya itu sudah dikurangi X min 1 tetapi hasil Y-nya masih X yang semula. Kemudian untuk yang Y sama dengan min min X itu dua-duanya sudah dikurangi dengan 1. Ini nanti akan sangat berguna untuk operasi perulangan di 2 pertemuan selanjutnya mungkin ya, tentang looping. Itu nanti karena ada iterasi, nah itu biasanya kita sering memakai operasi ini X plus plus, kemudian plus plus X, X min min, min min X ini akan sering kita gunakan untuk looping karena prosesnya kan selalu berputar ya, iterasinya selalu berjalan. Nah, berjalannya itu biasanya nanti X-nya ditambah X-nya berkurang 1 terus menerus atau X-nya bertambah 1 terus menerus seperti itu. Jadi ini nanti akan sangat berguna di bagian perulangan. Sekarang kita perlu paham ini saja, perbedaan penggunaan X plus plus dan plus plus X dan juga X minus minus dan minus minus X. Nah, ini soal diskusi. Tentukan nilai Y dan X yang baru dari pernyataan berikut. Jika dimisalkan nilai X yang diinputkan adalah minus 3. Coba kita kerjakan yang pertama dulu. Y sama dengan 10 ditambah X plus plus. Ya, di sini Y sama dengan 10 ditambah X plus plus. Maka hasilnya berapa di sini? X plus plusnya untuk nilai ini adalah masih minus 3, berarti 10 ditambah minus 3 nanti hasilnya adalah 7. Berbeda dengan yang kedua ya, Y sama dengan 6 plus plus X, itu berarti yang ini sudah berubah menjadi minus 3 ditambah 1 jadi minus 2, berarti ini 6 ditambah minus 2 sama dengan 4, dan yang seterusnya silahkan dikerjakan sendiri. Selain itu ada operator majemuk. Operator majemuk berarti dia tidak tunggal ya, kalau tadi kan masih tunggal. Kalau majemuk itu plus sama dengan, ini namanya operator majemuk. Di sini tadi juga masih majemuk ya, ini juga termasuk yang majemuk karena lebih dari 1. Ini baru yang tunggal untuk yang aritmatika. Nah, mirip dengan yang tadi, tetapi ini kita bisa memasukkan suatu nilai. Kalau yang tadi ini kan pasti bertambah 1 atau berkurang 1, tetapi kalau di sini penambahannya adalah kita bisa inputkan suatu nilai. Misalkan di sini plus sama dengan X plus sama dengan 5, itu kependekan dari X sama dengan X plus 5. Nah, ini perlu agak dihafal, makanya harus sering latihan. Nah, sebenarnya boleh nggak nanti di program kita tulis saja X sama dengan X plus 5? Boleh. Jadi boleh saja sebenarnya langsung ditulis X sama dengan X plus 5 boleh, ditulis seperti ini boleh, tapi yang ini mungkin lebih efisien gitu. Nah, ini juga minus sama dengan
itu misalkan di sini X minus sama dengan 5, itu kependekan dari X sama dengan X min 5. Bintang sama dengan ya X kali sama dengan 5, itu kependekan dari X sama dengan X dikali 5, dan seterusnya. Di sini ada prioritas operator. Jadi ini prioritas nomor 1, plus atau minus, penaikan dan penurunan yang berkedudukan sebagai awalan. Jadi kalau ada operator plus atau minus pada suatu ekspresi seperti ini kan ekspresi, maka dia harus diprioritaskan paling awal. Maksudnya diprioritas paling awal itu dihitung dahulu, seperti ini kan, ada 2 ditambah 3 dikali minus kali minus, kemudian plus X, maka plus X nya ini harus didefinisikan dulu berapa, baru yang lain. Kemudian yang kedua, prioritas kedua adalah minus atau unary minus. Nah, di sini yang minus saja. Kemudian selanjutnya adalah perkalian atau pembagian dan modulo. Ya, perkalian, pembagian dan modulo itu prioritas ketiga. Kemudian nomor 4 prioritasnya adalah plus atau minus, penjumlahan dan pengurangan. Jadi seperti operasi perkalian biasa ya, kalau perkalian dan pembagian itu prioritasnya lebih tinggi daripada yang hanya penjumlahan dan pengurangan. Tetapi kalau di sini ada prioritas paling tinggi, ini plus atau minus. Nah, maka kalau ini X sama dengan 5, hasil yang pertama berapa? Maka yang kita kerjakan dahulu adalah ini plus X nya. Kalau plus X, berarti di sini nilainya berapa? Kalau 5 berarti nilainya di sini adalah 6. Ya. Kalau di sini berarti nilainya 6. Kemudian kita kerjakan dulu 3 dikali minus. Ya. Kemudian kita minus. Jadi misal di sini plus X kan sudah 6. Kemudian di minus berarti jadi berapa? Minus 6. Ya. Minus 6, kemudian baru kita kalikan dengan 3. Minus 6 dikali 3 berarti minus 18. Kemudian baru ditambahkan dengan 2. Jadi berapa? Minus 18 ditambah 2 berarti menjadi minus 16. Gitu. Begitupun dengan hasil yang kedua. Kalau di sini berarti X plus-plusnya dulu kan 5. Berarti ini minus 5. Minus 5. Kemudian dikali dengan 3 berarti minus 15 ditambah 2 berarti minus 13 untuk hasil 2 gitu. Jadi unary minus ini adalah pengurangan, bukan pengurangan, maksudnya yang menyatakan suatu bilangan itu minus atau tidak, positif atau negatif gitu ya, untuk menyatakan suatu bilangan itu negatif. Jadi kalau minus di depan atau unary minus seperti ini. Kemudian ada operasi perbandingan atau comparison operator. Jadi seperti biasa, ada lebih besar, kurang dari, lebih kecil dari. Nah, lebih besar sama dengan, kurang dari atau sama dengan. Kemudian kalau sama dengannya 2 kali ya. Jadi ini untuk operator pembanding. Nanti di dalam operator seleksi itu sama dengannya harus 2 kali seperti ini. Kalau selama ini kita pakai kan masih biasa gitu. Kemudian tanda seru sama dengan itu sama dengan tidak sama dengan. Operator logika dan 2 kali itu artinya dan, kemudian tanda tanda mutlak 2 kali itu atau, kemudian bukan itu adalah tanda seru. Beberapa fungsi matematik juga ada di sini di C++.
yaitu pow itu power ya, pangkat. Jadi kalau seperti ini berarti 2 pangkat 3, hasilnya 8. SQRT akal, EXP eksponensial, kemudian log itu logaritma natural, log 10 logaritma dengan basis 10, Seil itu membulatkan ke atas ya, karena sailing seperti di ataan di atap itu ya, Seil membulatkan ke atas, kemudian floor berarti membulatkan ke bawah, kemudian ABS itu absolut mencari nilai mutlak. Nah, fungsi-fungsi di atas memerlukan file header mat.h, jadi harus ditambahkan include mat.h kalau menggunakan fungsi matematik ini. Selama ini kan kita pakai iostream.h dan conio.h saja. Nah, ini untuk soalnya. Yang pertama, buatlah algoritma dan program untuk menukar nilai dari dua variabel. Jadi ini disuruh menukar nilai X dan Y. Nah, jadi sebelumnya X 20, Y sama dengan 150. Sudah penukaran X sama dengan 150, Y-nya sama dengan 20. Tetapi tidak boleh menggunakan perintah X sama dengan Y. Tidak boleh. Ya. Jadi silakan tukar X dan Y, tetapi variabel X-nya tetap X, tapi hanya nilainya saja yang nanti akan tertukar 150, Y-nya menjadi 20. Tidak boleh ada program yang menyatakan X sama dengan Y. Kemudian buatlah algoritma dan program untuk mengkonversi inputan jarak dalam satuan milimeter bertipe integer menjadi meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Misalkan ini ya, 1789 mm itu sama dengan 1 meter ditambah 7 desimeter ditambah 8 cm ditambah 9 mm. Gitu. Kemudian di sini saya ingin menunjukkan yang tadi ya, mengenai operasi penjumlahan ini, operasi yang ini maksudnya saya ingin memperjelas lagi kenapa bisa ini 2 hasilnya, yang ini 2,5. Jadi coba kita lihat di sini ada 2 variabel yaitu jumlah dan harga satuan. Nah, variabel yang ketiga adalah harga total yang merupakan perkalian dari jumlah dikali harga satuan. Ini tipe datanya sama-sama long ya, sama-sama long berarti tidak ada pecahannya. Jadi nanti kalau kita run itu akan jadi seperti ini. Nah, jumlah itemnya 10, harga satunya 750, maka total harganya 7.500. Nah, sekarang saya ingin mencoba salah satu variabelnya itu akan menjadi float atau double sama aja ya, yang mencakup pecahannya. Nah, misalkan harga satuan saya adalah 750,25 gini. Maka nanti hasilnya akan menjadi tipenya tipe float seperti ini ya. 10 kemudian 750,25 hasilnya adalah 7.502,5. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Ini karena yang integer, yang bilangan bulat, tipe datanya long itu hanya jumlah, kemudian yang float itu harga satuan dan harga total. Bagaimana kalau harga totalnya itu satuannya long juga? Seperti ini ya. Jadi ini long saya kalikan dengan float
saya buat hasilnya itu long. Apa yang akan terjadi nanti? Yang akan terjadi adalah di sini hasilnya, karena kita set menjadi yang bilangan bulat, maka dia akan bilangan bulat, tidak ada komanya di sini. Gitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah untuk data long, misalkan di sini, apakah bisa diinputkan nilai pecahan? Coba kita coba ya. Long jumlah, ini long, tetapi saya kasih pecahan. Apakah dia bisa masuk programnya? Ternyata bisa. Tetapi tetap di sini jumlah item yang ditampilkan adalah 10, bukan 10,5. Begitupun pengalinya, tetap dia tidak memperdulikan koma 5-nya di sini. Ya, jadi dia tidak memperdulikan koma 5 yang ada di sini. Jadi seolah mengalihkan 10 dikali 750,25. Nah, hasilnya kan 7.502,5, karena total harganya kita set bilangan bulat, maka koma 5-nya tidak ada di sini. Gitu. Jadi silahkan dicoba-coba sendiri kemungkinan nilai yang akan terjadi di sini. Jadi meskipun di sini satuannya itu bilangan bulat, tapi kita bisa input pecahan, cuma nanti tidak akan dianggap gitu. Kemudian misal kita buat ini float juga ya. Kemudian ini tidak ada pecahan dan ini juga tidak ada pecahan, maka ya hasilnya sama seperti bilangan bulat ya di sini, karena memang tidak ada pecahan di sini. Mungkin ada model lain yang perlu dicoba, mungkin seperti ini. Ini saya kasih koma 5, ini nilainya apakah ini terbaca atau tidak, coba kita tes ya. Koma 5-nya, nah tidak akan terbaca, tetap tidak terbaca karena satuannya adalah long. Kalau ini tipe jangkauan data ini tidak berada dalam jangkauan tipe data long, jadi tidak akan terhitung gitu. Sekian untuk ini, silahkan dikerjakan. Soal yang ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.